Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Padlan Ikromi di channel Auto 354. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan melihat proses pengepresan velg roda belakang Honda Vario 125 atau 150 cc. Oke, di sini terlihat tampak ini pada proses pembukaan ban belakang, roda belakang. Nah, di sini dibuka terlebih dahulu, ada knalpot, swing armnya dibuka untuk memudahkan proses pembukaan. Ini udah kita terbuka. Nah, teman-teman, setelah dibuka ini kita lakukan pembongkaran roda, pembukaan ban luar. Jadi pembukaan ban luarnya lebih mudah, lebih gampang dilakukan di luar unit. Sudah terbuka rodanya, kondisi roda sudah terbuka, guys. Nah, setelah dibuka nantinya itu akan dilakukan pengepresan, tapi kita lihat selanjutnya nanti apa yang dilakukan, guys. Nah, di sini dibuka roda belakang. Nah, terlihat itu ngapain ya? Buka ban dalam ya, karena ini peleknya balik, jadi dia bocor. Nah, nggak bisa lagi diisi angin, jadi sehingga saya lakukan penggantian untuk diberi ban dalam sementara, guys, karena kalau dia bannya tuh kasih ban dalam itu percuma, paling nanti kelas minggu udah bocor lagi. Nah teman-teman, kita siap untuk melakukan presan. Ini adalah alatnya untuk melakukan presan, masih manual, masih konvensional dengan menggunakan tenaga hidrolik. Nah, disinilah nantinya velg akan dilakukan pengepresan. Ini sudah persiapan mekaniknya. Nah, tapi teman-teman, sebelum dilakukan pengepresan ini mekaniknya mengatakan harus dilakukan pemanasan dulu pada velgnya. Jadi velgnya itu dipanasin menggunakan soda api seperti ini. Jadi dipanasin dulu ya, karena kita nggak tahu bahan dari velg itu sendiri, bukan besi murni atau ada campuran aluminium atau ada babetnya, kita nggak tahu. Jadi sehingga sebelum melakukan pengepresan itu harus dipanasin dulu menggunakan soda api di sini. Ya mungkin ada pakai kompor gas atau apa, tapi di sini mekaniknya menggunakan soda api. Nah teman-teman, fungsinya adalah agar si velg tadi itu melunak. Jadi pada saat dilakukan pengepresan velgnya tidak pecah. Nah di sini sebelum dipres harus dipanasin terlebih dahulu. Nah ini pemanasannya harus dengan sabar ya, harus sabar, secara perlahan. Kalau udah terburu-buru, kita juga tidak tahu berapa lama dipanasin, tapi intinya mereka sudah mengerti, sudah tahu feelingnya kapan velg ini dilakukan pengepresan. Nah, tidak ada waktu sekian menit atau mungkin nggak sampai sejaman juga ya, guys ya. Nah, kita tidak tahu berapa lamanya tidak dapat, tapi feelingnya mekanik tadi itu sudah dapat, sudah tahu kapan ini velg harus dilakukan pengepresan. Maka di sini dipanasin terlebih dahulu pada velgnya. Mungkin kalau di velg kalian ada stiker-stiker, guys ya. Ya ini ya mohon maaf aja, karena pada saat dipanasin ini stikernya nempel juga. Punya saya ini stikernya gosong dia, guys ya, melentek ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti velgnya bagus lagi, bisa digunakan lagi dan tidak bocor ya, guys ya. Karena kalau dia punya saya itu dia bengkok, jadi pada saat nabrak lubang, jadi dia bengkok seperti itu, jadi keluar angin dari situ. Nah teman-teman, terlihat ini sudah proses pengepresan di tempat pengepresannya ini. Nah pengepresannya ini sendiri harus secara hati-hati, guys ya, karena yang dipres ini adalah velg racing, karena kalau pecah ya otomatis dia akan mengganti, guys. Nah di sini pengepresannya secara perlahan ya, guys ya, pelan-pelan, dan tahu kapan itu harus dipres, kapan harus dibuka. Nah, mekaniknya sudah pasti tahu. Kalau kita orang awam ya nggak tahu, guys ya, pasti seperti itu. Nah pada saat proses pengepresannya ini itu ada dilapisi, ada dudukannya, ada dudukan pengepresan di velgnya itu, guys, kita terlihat. Nah, dan dilapisi, dikasih bantalan lagi menggunakan plat besi, baru akan pengepresan. Nah pengepresannya ini juga tadi sudah saya sampaikan harus pelan-pelan, secara perlahan, tidak boleh terburu-buru karena resikonya adalah pecah.
resikonya. Karena kalau pecah ya otomatis mengganti. Lumayan loh guys harga velg dari roda belakang Honda Vario ini sendiri guys. Dan dilakukan pengepresan berulang kali. Kita lihat tadi sudah berulang kali pengepresannya secara perlahan menggunakan feeling, ya kan? Harus ya berhati-hati intinya guys. Dan itu menggunakan kain lap karena tadi dipanasin jadi panas ya velgnya guys ya, otomatis menggunakan kain lap. Nah ini dilihat mana bagian yang masih bengkok, mana bagian yang kurang press. Kalau kurang ya ditambahin, dan kalian bisa perhatikan pengepresannya itu hati-hati sekali guys, cepat tapi tidak boleh terlalu lama dibuka gitu. Ya kalau saya sendiri sih kurang paham untuk yang pengepresan velg seperti ini karena ini resikonya tinggi sekali guys. Kalian bisa melakukan press ini di Central Press di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Nanti nomor HP-nya saya kasih di deskripsi. Nah ini teman-teman, ini dilakukan pemanasan ulang, jadi 2 kali. Karena kan kalau dia bengkok itu bagian sisi luar dan bagian sisi dalam itu udah pasti bengkok. Nah jadi ini dipanasin lagi, seperti itu dipanasin ulang lagi. Harus benar-benar apa ya, safety, karena mekaniknya nggak mengambil risiko. Ya, dipanasin pelan menggunakan soda api, dan untuk intensitas atau besarnya api itu kita tidak tahu ya, tapi ya mungkin seperti itu, ada berkobar-kobar ya, dan kita kurang tahu, kurang ngerti, kurang paham seperti itu. Tapi ini adalah proses pengepresannya, jadi kita tahu bahwa sebelum diproses belum dipres ternyata harus dipanasin terlebih dahulu guys. Nah ini dipanasin, tadi sudah saya sampaikan supaya nggak pecah velgnya. Oke teman-teman, ini akan dilakukan pengepresan ulang. Kita lihat pengepresan kembali. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pengepresannya harus menggunakan feeling yang bagus sekali ya, menggunakan feeling yang bagus, harus berhati-hati dan secara perlahan, karena harus menghasilkan hasil yang maksimal walaupun pengepresannya masih menggunakan manual ya, bertenaga hidrolik seperti itu. Dan mungkin kalian penasaran ya, apakah kalau sudah bengkok gitu velgnya bisa diperbaiki? Nah di sini terlihat guys, di sini bisa semua. Karena di sini saya pada saat datang itu bukan hanya velg, ternyata ada batangan sepeda motor tuh habis kecelakaan itu parah sekali guys. Bengkoknya tuh parah, ada nanti ada sepeda motor FU, ada banyak di situ melakukan pengepresan di Central Press ini guys. Nah itu menggunakan feeling ya, melihat itu supaya apa nggak baling lagi atau nggak bengkok lagi, menggunakan asli dengan menggunakan visual aja dilihat, tidak ada alat ukur pasti ya kan, menggunakan feeling ya. Tapi kalau nggak profesional ya nggak bisa guys. Jadi memang harus profesional dan sudah terbiasa ya. Kita mengerti lah pepatah bisa karena terbiasa. Nah untuk proses selanjutnya ini diketok dengan menggunakan palu guys. Nah ini lebih parah lagi, ini harus hati-hati sekali guys. Kalau enggak ya otomatis kalau nggak makin bengkok ya pecah gitu kan. Nah ini menggunakan apa ya, pengetesan ada lagi yang baling atau ada yang bengkok apa enggak. Tapi memang secara dari awal sampai akhir nanti menggunakannya manual guys, semuanya manual, menggunakan feeling, dan tidak ada alat ukur digital gitu di sini, nggak ada. Mungkin ya kalian nanti nggak usah khawatir lah guys ya di sini ya untuk hasilnya, tapi saya yakin dan percaya hasilnya pasti maksimal. Karena pelayanan sendiri bagus guys, pelayanannya bagus, komunikasi dengan kita juga bagus sekali, kita selalu memberikan solusi, dan sudah selesai di sini untuk melihat apakah masih ada yang baik lagi. Kalau ada yang kurang ya otomatis diketok kembali. Nah ini dilakukan pengetokan kembali dengan menggunakan palu. Benar-benar harus pelan guys kalau di sini ya, kalau nggak menggunakan feeling otomatis ya pecah gitu kan, pecah atau makin bengkok, itu ada resikonya. Nah ini
terlihat, oh ternyata di sini lakukan pengepresan lagi guys. Kita lihat ini pengepresan di bagian luar. Jadi pengepresan di bagian luar karena tadi kalau velgnya itu berdiri, ini posisinya dimiringkan ditidurkan. Nah, menggunakan bantalan lagi guys. Kalau di sini terlihat itu nanti menggunakan bantalan. Nah, menggunakan bantalan balok ya. Yang sebelah sini di press, itu bagian yang bengkoknya di press, dan bagian sebelah sisi lainnya itu ditahan menggunakan balok supaya tidak bergerak dia pada saat dilakukan pengepresan. Nah, di sini pengepresannya juga ya tadi press ini tenaga hidrolik ini besar guys ya. Jadi harus secara perlahan, pelan, harus instingnya bagus di sini guys. Kita lihat di situ pengepresan juga dilapisi dengan bantalan plat besi ya, supaya nggak merusak dari velgnya itu sendiri. Oke, bagian sisi luarnya sebenarnya dimasukkan kembali ke relnya seperti itu guys ya. Tengok secara visual, tidak secara visual kurang, ditambahin lagi ya, perlahan seperti itu guys. Kita juga harus sabar menunggunya, pengepresannya supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itu dibalik bagian luar kiri dan kanan ya. Nah, itu di bagian untuk dudukan ban ya kayaknya. Nah, itu dipres, dimasukkan lagi ke dalam. Karena otomatis kalau kita menabrak lubang atau apa itu bengkok. Ya, ini adalah salah satu mungkin resikonya menggunakan velg racing ya. Jadi kalau kita nabrak lubang itu kadang sering penyok atau bengkok, baling seperti itu ya. Dan terlihat semuanya menggunakan visual dan manual guys. Oke, sekarang kita akan ikut link. Ini kita lakukan pengetesan di unit guys, menggunakan unitnya. Ini dimasukkan ke dalam. Nah, terlihat di situ, dimasukkan lagi di situ. Nah, di sini pengetesan, kita lihat hasilnya guys. Maksimal ya, cukup maksimal karena ini sudah selesai. Nah, salahnya saya itu karena saya ganti ban dalam, itu pintil untuk di apanya itu tidak saya beli. Nah, ini teman-teman di press Central Press itu Jalan Setiabudi Kota Medan. Nanti nomor HP-nya saya kasih di deskripsi aja guys. Ini bengkelnya yang sederhana guys ya. Bukan showroom besar, sederhana. Tapi di sini kita lihat banyak sekali sepeda motor itu, ada sepeda motor FU itu batangan depannya itu bengkok. Itu habis kecelakaan. Ini terlihat Honda Vario milik saya guys. Oke, di sini setelah dilakukan tadi cari pintilnya itu guys ya, karena tadi saya potong pintilnya, saya lupa untuk beli, jadi mekaniknya beli lagi. Nah, itu dimasukkan pintilnya dan melakukan pemasangan lagi. Itu dikasih kampas ya. Kalau nggak dikasih kampas dia cepat sekali bocornya itu guys. Kalau menggunakan ban dalam, ban luarnya itu ban tubeless. Kalau mekaniknya mengatakan itu makan ban dalam ya. Nah, itu dilumasin pelumas supaya lebih mudah untuk memasangnya kembali ke velgnya guys. Ya, walaupun di pinggir jalan tapi pengerjaannya itu hati-hati ya kan. Pokoknya kita melihatnya itu enak lah. Kita melihatnya itu enak dan kita merasa yakin. Kasih ya, setelah itu diisi angin ban. Oke. Ini setelah diisi angin ban ini. Nah, ini minta bantuan kita kan agak susah memang untuk misi awal angin ban setelah dilakukan pembongkaran ban luar. Nah, ini pemasangan atau perakitan kembali dan sudah selesai guys ya. Ini tinggal pemasangan ke kendaraannya lagi guys. Nah, mungkin ya kalau menurut saya kenapa lebih mahal untuk pengerjaan di roda belakang Honda Vario 125 atau 150 cc ini guys. Kalau kita membuka roda belakang itu banyak sekali yang harus dibuka. So, ada swing armnya itu, ada knalpot, dan banyak komponen-komponen memang yang harus dibuka kalau kita ingin membuka roda bagian belakang.
Maka dari itu harga saya yakin dan percaya ya pasti lebih mahal di roda bagian belakang dibandingkan dengan roda bagian depan guys. Ini adalah proses pemasangan kembali, banyak komponen buka dan ini proses pemasangannya. Dan mungkin kalau di bengkel resmi ya, teman-teman pernah mendengar menggunakan torsi, tapi di sini menggunakan feeling. Tapi saya yakin sudah pengencangannya sudah oke lah, karena setiap hari dikerjakan guys ya, setiap hari dilakukan. Jadi feelingnya itu sudah dapat. Torsi feeling namanya kalau kita sering mendengar guys ya. Oke. Ini lakukan untuk pemasangan. Nah yang penting ini itu ada baut asnya itu. Nah itu harus kencang guys. Kalau enggak itu bahaya ya kan. Bisa lepas nanti rodanya. Itu di sini pengencangannya menggunakan kunci sok, batang sok seperti itu. Dan yakin dan percaya kekencangannya sudah maksimal ya kan guys. Dan aman untuk digunakan. Nah, ini pemasangan knalpot. Pemasangan knalpot di Honda Vario 125 atau 150 cc. Ini yang menurut saya agak ribet guys ya, buka knalpot ini. Pertama, mungkin pada saat kita datang itu kondisinya panas. Kita harus berhati-hati, dan juga kondisi bautnya juga panas. Nah, ini bisa rentan selek bautnya atau rusak. Nah, ini harus berhati-hati apalagi di bagian penyambungannya di bawah ini. Yang di bawah itu, karena kalau itu tidak kencang, tidak pas, tidak presisi, itu suara knalpotnya akan bocor. Sudah pasti seperti itu guys. Apalagi sampai kita kelupaan masang sealnya. Jadi ada sealnya di situ untuk di bagian knalpot. Nah ini pemasangan baut di knalpot juga itu secara perlahan, nggak bisa kita langsung kencangin satu baut gitu nggak. Jadi harus rata, harus benar-benar terpasang dengan baik. Kalau enggak, resikonya adalah suaranya bocor, buka lagi seperti itu, atau bautnya bisa selek kalau nggak pas. Nah seperti itu, selek itu rusak guys ya, rusak dia, beratnya itu, ulirnya itu rusak seperti itu. Oke, itu mudguardnya itu guys ya. Nanti harus dibuka untuk membuka rodanya. Oke, sudah selesai guys. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian berminat silahkan datang aja ke Central Press Jalan Setiabudi, Kota Medan, dan bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.